Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. Pak Yudi, Baik, Pak. saya ingin memberikan apresiasi kepada universitas yang menggagas ya dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Tadi saya menyimak dengan cermat eh, apa yang disampaikan oleh Pak Dekan dan Pak Rektor. Memang benar bahwa kita harus bersaing sehat, lalu Pak Rektor menekankan masalah manajemen yang harus baik, kemampuan yang harus baik, sehingga apa yang dimiliki oleh lokal Kota Bandung ini bisa bermanfaat untuk global. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan oleh guru-guru SMA dan SMK? Saya menyapa guru-guru SMA dan SMK dari Ternate, Depok, dari Serang Panjang, Bekasi, Cimuning, dari Riau, dari Bandung. Itu yang terekam oleh saya. Saya pikir masih banyak lagi. Saya mohon supaya slide yang pertama ditayangkan. Silakan. Oh, Ya, apa sih yang dimaksud dengan new normal? Ya, new normal adalah perubahan perilaku. Ya, jadi yang paling penting kita harus berubah perilaku kita untuk bisa menjalankan aktivitas normal di dalam new normal ini. Namun dan ditambah dengan mengaplikasikan protokol kesehatan ya, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Slide berikutnya, apa yang harus kita siapkan di dalam pengelolaan sekolah? Yang harus disiapkan yaitu membersihkan lingkungan, melengkapi sarana dan prasarana, ya, tempat cuci tangan, lalu orang tua juga paham dan harus disosialisasikan gerakan orang tua dan komite sekolah untuk membersihkan semua tempat, sebab sekarang yang paling penting adalah kesehatan. Lalu menjalin kerjasama antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, supaya lingkungan sekolah itu dilakukan setiap minggu sekali untuk pembersihan, sehingga peserta didik, karyawan, guru-guru, semuanya itu akan terlindungi, dan kita tidak perlu lagi harus datang ke sekolah, dan kalau umpamanya keadaan sekolah ini baik, maka sekolah akan dapat cepat dipakai. Slide berikutnya. Ya, kita harus membuat jadwal guru untuk mengontrol peserta didik dari jarak jauh dari rumah. Kepala sekolah beserta wakil kurikulum membagi jumlah anak didik, kalaupun ada yang harus datang itu jumlahnya dikurangi. Lalu menyusun jadwal pembelajaran pagi dan siang, lalu melaksanakan proses pembelajaran dalam 2 shift atau 2 gelombang ya. Itu mungkin yang harus dilakukan. Teruskan. Nah, panduan pola new normal di sekolah adalah proses screening kesehatan bagi guru, karyawan, dan sekolah. Ini harus dilakukan oleh semuanya. Lalu screening zona lokasi tempat tinggal. Apakah zonanya itu sudah hijau atau masih hitam, apalagi kalau merah atau hitam. Kemudian melakukan tes COVID-19 secara sederhana saja dulu, umpamanya suhu. Ya, guru dan karyawan yang lolos tahapan screening diberi tanda. Kemudian ada sosialisasi virtual, atur waktu kegiatan belajar mengajar, lalu ini semuanya direkam di dalam data dan untuk cek kondisi. Lalu kalaupun masuk, anak-anak harus duduk di dalam posisi yang diatur jaraknya tidak dekat-dekat. Guru tidak berpindah kelas diusahakan, lalu menjaga jarak. Nah,
Ini semua kita lakukan untuk sukses pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Selanjutnya, ya. Halo, teruskan. Sahaya tenu, nah gitu atau oi. Terus, nah tutup tempat bermain tuh nomor 17 ya. Disiapkan dukungan UKS dan psikologi harian ada di sekolah ya. Diusahakan tidak berkumpul, tapi ya susah di SD. Kalau tempat jajannya ngumpul, ya ngumpul. Nah ini kepala-kepala sekolah harus ngatur tempat kantin dan tempat yang jualan di depan sekolahnya masing-masing. Supaya pendidikan kita ini sukses. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Ya, slide nomor berikutnya, nomor 7. Nah, pendidikan itu adalah suatu proses. Pendidikan itu bukan produk, tapi proses untuk meningkatkan potensi spiritual keagamaan, lalu pengetahuan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, supaya dia terampil bagi hidupnya, bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab pendidikan ini punya fungsi. Apa fungsinya? Itu ada di slide 8. Ya, di Undang-Undang Sisdiknas pasal 3, slide 8, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan berkembangnya potensi iman, takwa kepada Allah, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab agar sukses pendidikan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan sukses pendidikan? Ya, di slide 9 jelas sekali bahwa sukses pendidikan itu bukan nilai-nilai. Slide 9. Ya, tetapi anak-anak kita bertakwa. Nah, siapa yang harus bertakwa? Ya guru-gurunya dulu, kepala sekolahnya dulu, lalu mempunyai kepribadian yang matang. Jangan cepat marah, harus lebih sabar, lalu punya ilmu yang mutakhir, mempunyai rasa kebangsaan, dan berwawasan global. Nah, kita harus tahu peran guru di new normal ini apa. Ya, di slide 11 itu sudah diberikan rujukan ya oleh teman-teman semuanya supaya kita menjaga jarak. Ya, insya Allah memakai masker kalau sekolah, mencuci tangan. Jadi sekolah itu harus mempersiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan membasuhnya dengan air yang tidak tergenang tapi mengalir. Lalu mengajarkan pola hidup sehat dan bersih. Ini peran guru ya. Lanjutannya peran guru itu sebagai orang yang dalam ilmunya melakukan pengawasan secara berkala, memastikan tercapainya tujuan pendidikan di dalam masa transisi ini, memastikan tercapainya pemenuhan ya akademik maupun non akademik, ya, lalu mempersiapkan materi ya di dalam hari-hari ini. Sekolah aktif melakukan kolaborasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, dan proses pembelajaran pada fase transisi harus dipastikan bahwa orang tua itu tidak boleh pasif, tapi ikut aktif mendukung proses pendidikan
dalam fase transisi ini. Sehingga insya Allah, ya namanya oge usaha orang teh kedah sabar atuh, ya guru harus bagaimana memastikan bahwa di slide 13 akademis anak itu berjalan meskipun jarak jauh, tapi akademisnya jalan. Psikologisnya anak, guru, kepala sekolah dan dinas semuanya tidak boleh stres, ya. Kita harus tetap aja semangat, gembira. Dicoba mencari metode yang macam-macam supaya kemasyarakatan masyarakat pendidikan ini bisa berjalan dengan sehat dan jasmani kita juga sehat. Nah, profesionalisme guru ini harus dilakukan di dalam 6 lingkaran. Silahkan, ya. Slide berikutnya, yaitu kekuatan kemampuan ini memegang yang paling penting. Jadi kemampuan, ya. Baru kepribadian dan sikap kita, ya. Kepribadian itu artinya orangnya tidak cepat putus asa, sikap itu harus optimis terus, lalu kemampuan itu harus banyak membaca. Nah, untuk itu maka disarankan ada 6 lingkaran profesionalisme. Silakan. 6 lingkaran profesionalisme itu dimulai dari lingkaran yang terbawah, yaitu soal nilai, ya. Kalau yang saya maksud nilai ini bukan nilai mata pelajaran, tapi mana yang lebih penting, kejujuran atau keuangan? Tentu kejujuran, ya. Lalu etika, kita harus sopan. Lalu sikap, kita harus optimis. Lalu kebiasaan, kita mau kerjasama. Nah, baru ada ilmu dan keterampilan. Ini nanti akan bersinergi bersama-sama sehingga apa yang saya jelaskan ini akan betul-betul tertanam di semua sekolah. Ya, penjelasannya adalah seperti ini. Silahkan, slide 16. Value dan nilai ini berdasarkan norma agama, adat istiadat, ya jangan sampai lupa. Orang teh aya di Bandung, kedah terang, nusopana teh kumaha aya di Bandung teh, gitu. Lalu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, halal, haram. Nah, kalau etika ini aturan yang tumbuh di masyarakat dan bangsa. Tentu aturan kita nomor 1 Pancasila. Nah, lalu aturan suku. Kebetulan Bandung ada di daerah Pasundan, apalagi universitasnya namanya Universitas Pasundan, Daramang, kumaha sarae, lalu harus menyapa, ya, suku, agama, ras itu dan adat harus disapa secara adil. Nah, sikap kita itu harus stabil, ya. Jangan tidak stabil, ya. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan stabil. Lalu yang keempat, kita mempunyai kebiasaan yang positif sebagai ilmuwan. Harus, kalau ngomong itu harus berdasarkan kepada penelitian. Lalu jangan mencari masalah saja, tapi cari jalan keluarnya bagaimana. Lalu bersandar kepada fakta, bukan bersandar kepada gosip. Ya. Lalu menjalankan tali silaturahmi. Nah, kalau pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dipelajari, ya, SMA, SMK, ya, lalu fakultas-fakultas yang berbeda-beda ini knowledge-nya pasti berbeda-beda supaya kita terampil, ya, yang diperlukan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu. Nah, tadi saya janji
menjelaskan sikap yang stabil itu seperti apa. Kita lihat ya bahwa potensi kecerdasan yang harus dikembangkan di slide 18 itu ada 5. Potensi spiritual, mampu menghadirkan Tuhan, ya. Lalu gemar berbuat untuk Allah, disiplin beribadah, sabar berupaya, berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kemudian potensi akal, kemampuan berhitung, kemampuan berbahasa verbal, kemampuan melihat ruang, kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa membuat daftar prioritas. Tapi ya, guru, pendidik, atau siapapun di sekolah atau di universitas atau di fakultas itu harus sehat jasmaninya. Karena itu kita harus tahan menghadapi corona ini, ya. Lalu perasaan kita juga harus kita atur. Jangan terlalu emosional, mengerti perasaan orang lain, senang bekerja sama, menunda kepuasan sesaat, dan kita kembangkan potensi sosial, komunikasi kita senang berteman, senang membuat orang lain senang, itu penting sekali. Kalau disingkat, itu sifatnya mengubah logam loyang menjadi emas. Ya, slide berikutnya. Yang harus dilakukan adalah stabil. Ya. Stabil ini yang di bawah. Berhati tenang, sejuk, bergembira, bersemangat, hangat. Jangan kita menjadi orang yang murung, tegang, tidak semangat, lalu hitungan banget gitu, ya, pendiam, pasif, dan lalu tidak tenang, berubah-ubah. Tapi kembangkan sifat-sifat stabil yang di bawah itu, ya, tenggang rasa, damai, lalu optimis, aktif, ya, orientasi kepada kegembiraan. Kemudian jangan kaku, fleksibel, ya, dan memahami perbedaan. Orang itu memang diciptakan tidak sama, ya. Senang berkomunikasi. Kalau ini dilakukan, insya Allah, ya, akan apa yang terjadi? Di slide 20, silahkan. Yaitu mengubah loyang menjadi emas. Bukan mengajar yang penting, tetapi mendidik. Mudah-mudahan ini terbaca, sebab kalau di paparan laptop saya ini ketutupan sama yang putih-putih ini, nggak tahu apa. Lalu memberi contoh lebih banyak daripada berbicara, ya. Harus banyak memberi contoh. Lalu memberikan kepercayaan kepada anak. Boleh khawatir, tapi ya jangan terlalu khawatir. Seperti itu, ya. Nah, kunci sukses berprestasi adalah, kita lihat di slide 21, silahkan. Ya. Beragama dengan baik. Dalam keadaan seperti sekarang, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mempunyai pesan. Apa ini? Kamu sabar atau tidak menghadapi corona ini? Ya, belajar dengan baik, ya, benar, dan rasa senang dikembangkan. Ya, anak-anak itu, ibu-ibu, bapak-bapak, SD, SMP, yang ada di Depok, di Bekasi, di Bandung, di Riau, ini belajar itu harus menyenangkan, ya. Lalu digembirakan, ya, teman-teman itu harus sehat, bisa berkomunikasi dengan baik, boleh memakai bahasa daerah, pada kamana, pada uih. Jadi yang seperti itu dikembangkan komunikasi yang baik, ya. Jangan sampai orang Bandung nanti nggak bisa ngomong Sunda, ya. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana. Sekolah itu harus dijaga. Pelihara kehormatan lembaga tempat kita belajar. Ya, Universitas Negeri Pasundan itu seperti yang dikatakan oleh
Pak Dekan dan Pak Rektor tadi adalah universitas yang terhormat, ya, sebab kita ingin memajukan sekolah di seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah Bandung saja. Ya, caranya bagaimana? Caranya nomor satu harus dikembangkan disiplin. Ini caranya. Dan disiplin itu semua anak diberi tanggung jawab, semua guru diberi tanggung jawab, semua administrasi diberi tanggung jawab. Kerjanya tepat waktu, lalu kita harus terikat kepada aturan-aturan main yang ada. Kemudian kita lakukan secara teratur dan melihat kepada kemampuan kita. Bagaimana caranya? Yang B, yaitu dengan kejujuran, semangat juang, ya, keberanian untuk benar dan adil, ya. Jadi jangan berani tapi brengsek, ya, tepuguh gitu, ya. Lalu kemuliaan dan keunggulan, ajak, tekun, dan tahan cobaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan, saya tidak akan membiarkan kamu mengaku dirimu beriman sebelum aku uji dahulu. Jadi ini semuanya adalah ujian, ya. Caranya bagaimana supaya kita sukses? Yaitu dengan suatu struktur yang mata rantai peraturannya itu jangan berubah-ubah dan jangan berbeda-beda antara dinas, dari mulai Kemdikbud, dinas, sampai kepada sekolah, sampai kepada TK. Kita semuanya harus bekerja secara profesional. Lalu setia kepada tujuan pendidikan. Mau bekerja sama. Tidak ada orang itu yang sukses kalau sendirian. Lalu taat dan saling memperhatikan. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah dengan demikian akan tumbuhlah karakter yang kita harapkan berkembang, yaitu yakin atas kehadiran Allah, adanya semangat kerja keras, anak-anak tidak melemah, guru-guru tidak putus asa, berpikiran luas dan terbuka, berusaha untuk sanggup bekerja, ya, bersih, nomor 6, tertib, optimis, berani untuk benar, bersedia memberi dan meminta maaf, toleran kepada kekurangan. Lalu kita harus bisa menolong, kreatif, imajinatif, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita lakukan, ya. Nah, lalu nomor 12 yang penting ialah mandiri, yakin akan kekuatan diri, dan jangan sombong, rendah hati, mau belajar dan berpikir ilmiah, ajak, konsisten memakai nalar, halus perasaannya, hormat, disiplin, dan taat azas, sopan, dapat dipercaya, dapat mengendalikan diri, bersikap adil dan sportif. Anak-anak kadang-kadang suka mengeluh, kenapa ya ada guru-guru itu yang suka pilih kasih. Nah, kalau sudah ada komentar seperti itu, berarti kita tidak adil, ya. Lalu semua kalau sudah kita kerjakan, kita harus berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, maka watak yang perlu dikembangkan itu ada 13, ya. Ini sebagai kesimpulannya, ya, bertakwa, fleksibel, ada keterbukaan, tegas, berencana, ya, mandiri, toleransi, disiplin, berani ambil risiko, sportif, ada kesetia kawanan, ada integritas kepada agama, Pancasila, dan undang-undang, orientasi kepada masa depan dan penyelesaian tugas. Jadi saya akan tutup supaya Anda nanti punya catatan tentang masa darurat penyebaran coronavirus disease ini, yaitu nomor surat edaran, silakan baca sendiri. Coba dilihatkan slide 28 yang terakhir. Silakan. Halo. Nah, ini
Surat edarannya nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Ini surat edaran ini dikeluarkan oleh Kemdikbud, oleh Mas Nadiem. Jadi silahkan baca saja sendiri. Saya kira kalau dinas sudah tahu, sekolah juga sudah pegang. Terima kasih dan saya akan berikan kesempatan kalau ada yang bertanya, mangga diatur Bu Pak Yudi ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Dr. Haji Arif Rahman MPD. Demikian telah kita ikuti bersama briefly explanation penjelasan singkat beliau. Sebelum Prof. Arif Rahman meninggalkan ruang virtual ini, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, Prof, yang sudah kami sarikan. Mungkin langsung kami bacakan. Nomor 1, bagaimana cara paling efektif dalam menerapkan pendidikan karakter di masa PJJ, Prof? Ini dari Pak Ahmad Misnadi, SMA Negeri 5 Bandung. Kepada teman-teman dari SMA Negeri 5 Bandung, ya. Jadi kalau pendidikan karakter, kita harus tahu yang dimaksud dengan karakter itu apa. Anak-anak itu suka ngecap loh. Itu mah guru itu suka marah-marah aja. Nah, karakternya marah-marah. Tapi ada juga guru yang sabar gitu. Tapi ada guru juga yang akhirnya menyerah kepada anak-anak. Nah, saya menganjurkan kepada teman-teman bahwa pendidikan karakter itu membawa 2 potensi. 1, potensi pendidikan. Kalau yang namanya pendidikan itu adalah proses. Jadi Anda harus proses ini semuanya. Tidak bisa hanya dengan peraturan. Tidak bisa. Tidak bisa juga dengan hanya menyuruh. Tapi harus diproses. Nah, proses ini harus ada kerjasama antara orang tua, guru, dan anak-anak itu sendiri. Supaya tercipta karakter yang tadi yang saya bilang stabil. Ya, karakternya jangan sampai karena orang tuanya marah, gurunya juga nggak sabar. Nah, maka anaknya juga jadi tukang tawuran, marah-marah gitu. Ada suatu penelitian yang menarik sekali tentang tawuran. Kenapa ada sekolah-sekolah tertentu yang udah langganan tuh tawuran itu? Karena memang tidak terjadi sinergi antara orang tua, lalu guru-guru, sekolah, dan anak-anak itu sendiri. Dan ini harus diproses. Nah, prosesnya caranya umpamanya mengadakan pertemuan, mengadakan kegiatan. Tidak bisa hanya dengan aturan. Dari madrasah ibtidaiyah, ya, pengajaran daring ini insya Allah tidak terlalu lama. Sebab laptop itu hanya alat saja. Nah, kita tidak akan bisa menciptakan mendidik anak di rumah aja. Kita tidak bisa mendidik anak itu hanya mempercayakan supaya dia sibuk dengan laptop aja. Tapi ya sekali-kali orang tuanya harus intervensi, ngobrol, bagaimana. Sebab di dalam pendidikan itu yang harus kita tembak, yang harus ditembak betul, itu adalah hati mereka senang atau enggak. Itu ya. Kalau dia akhirnya hatinya lebih senang ke laptop daripada ngomong ke orang tuanya, kita mohon maaf ya, agak gagal juga begitu. Nanti kalau ada anak yang lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya, ya itu juga kurang baik begitu. Anak itu harus mau menurut nomor 1 kepada peraturan yang ada, yang disepakati oleh orang tua, oleh guru, oleh dinas, oleh masyarakat. Supaya apa? Anak-anak itu umpamanya dikatakan itu, kamu harus jujur gitu. Nah, lalu anak-anak bersikap jujur. Kok saya jujur dapat 6? Kok saya itu teman saya nyontek nggak jujur dapat 8 gitu. Ini menjatuhkan prinsip tersebut. Jadi ini tidak akan bisa. Karena itu kejujuran itu
harus diikuti dengan ketertiban dan pengawasan yang kuat oleh guru, orang tua, dan oleh seluruh pendidik. Ya, itu saja Pak Ahmad dari Madrasah Ibtidaiyah, masalah daring dan laptop untuk pendidikan karakter yang mandiri. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Dan ini pertanyaan terakhir Prof dari Pak Joko Supriyanto dari SMK Sultan Agung, Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi pelaksanaan pemagangan atau praktek kerja industri PSG di era COVID-19? Silakan, Prof. Ya, Pak Joko dari SMK Wonogiri. Ya, ada mata pelajaran namanya praktek kerja industri. Lah, kalau umpamanya mesin-mesinnya itu ada di sekolah, mungkin SMK itu harus menghilangkan dulu. Ya. Jadi kalau umpamanya nilai mereka itu lebih kuat di teori kerja industri, jadi bukan praktek tapi teori, pegang aja dulu ini. Ya, insya Allah pengalaman-pengalaman yang dulu waktu praktek itu bisa menunjang dan bisa memperkuat. Ya, umpamanya begini, kan ada anak yang teori kerja industrinya dia dapat 8. Ketika praktek dia dapat 5 sebab dia tidak terampil memakai alat-alat itu di bengkel. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya nanti ada nilai teori 8, nilai praktek 5. Tetapi sekarang yang ada hanya nilai teori, tapi nilai prakteknya nggak ada. Kita harus jujur bahwa nilai praktek pada saat ini ditunda dulu atau diambil nilai prakteknya dari praktek-praktek yang terdahulu. Pasti tidak terlalu jauh berbeda. Ya, umpamanya membuat skrup, membuat kunci, ya, itu kan harus praktek. Tetapi kalau umpamanya nggak ada mesin yang bisa dipraktekkan, nah, kita harus semuanya sekarang mau menerima, ya. Daripada kita praktek pergi ke bengkel di sekolah, terus kita kena COVID-19. Wah, itu malapetaka. Lebih baik di rumah aja. Udah teorinya aja. Bagaimana caranya membuat kunci. Dia suruh nulis aja. Begitu Pak Joko. Ya, saya anjurkan supaya teman-teman semuanya sehat. Dan saya berterima kasih sekali kepada Universitas Pasundan yang dalam hal ini Fakultas Ekonominya dan Bisnis Universitas Pasundan membuat suatu kegiatan yang luar biasa. Ini kegiatan ini luar biasa, ya. Dan kita mengisi dengan sebuah pengetahuan paling tidak ya dari rumah. Saya juga ini dari perpustakaan yang ada di rumah saya mencoba untuk memanfaatkan waktu supaya waktu kita ini semuanya bermanfaat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, jangan lupa kalau motong sapi, motong kambing, jangan berkerumun. Ya, tapi ya mesti dipotong, harus syah. Ya, sebab orang pasti berkerumun banyak di tempat pemotongan di RT atau dekat-dekat masjid itu. Punten beli ayah kalepatan, abdi undur diri. Semoga sadayana daramang, ya mudah-mudahan semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.